Kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya melebar ke dugaan korupsi. Kejaksaan Agung pun mendalami dugaan ini. Dewan Perwakilan Rakyat juga berencana untuk membentuk pansus kasus Jiwasraya yang akan dibahas dalam rapat gabungan antara Komisi 6 dan 11 DPR RI pada masa sidang mendatang. Kasus gagal bayar klaim polis asuransi Jiwasraya seakan membuka borok perusahaan asuransi plat merah ini. Kejaksaan Agung mengusut kasus ini sejak Jiwasraya gagal membayar klaim polis JS Saving Plan sejak Oktober 2018 sebesar 802 miliar rupiah yang terus membengkak hingga belasan triliun rupiah. Meski belum ada tersangka yang ditetapkan, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan perintah cegah dan tangkal untuk 10 orang terkait kasus ini. DPR pun tak tinggal diam. Usulan untuk membentuk panitia khusus mengemuka. Besar kemungkinan anggota panitia khusus DPR berasal dari Komisi 6 yang bermitra dengan BUMN dan Komisi 11 yang membidangi masalah keuangan. Informal mungkin baru 2 atau 3 fraksi, tetapi itu nanti kita akan lihat secara formalnya pada waktu nanti kita akan masuk setelah selesai reses. Dalam Rapim kita akan lihat berapa formalnya dan kemudian nanti memang ada rencana karena Komisi 11 di bawah saya, lalu kemudian Komisi 6 juga meminta untuk diadakan rapat gabungan untuk itu, kita akan lihat nanti. Yang penting memang dicari kemana uangnya, yang pertama. Yang lalu kemudian solusinya bagaimana, kan kasihan ini nasabah-nasabah yang sekian banyak, itu harus kehilangan uangnya. Fokus utama pembentukan panitia khusus DPR adalah melacak kemana uang para nasabah asuransi Jiwasraya mengalir. Selain mengupas permasalahan kesehatan keuangan perusahaan asuransi milik pemerintah ini. Nama mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendris Manrahim, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hari Prasetyo, masuk ke dalam 10 daftar nama orang yang dicekal ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Jaksa Agung menyebut 10 nama ini berpotensi untuk menjadi tersangka. Kita udah minta untuk pencegahan untuk keluar negeri dari cekal itu untuk 10 orang. Ya, 10 orang kita udah mulai minta cegah tangkal dan tadi malam sudah dicekal. Iya. Ya, betul, potensi untuk jadi tersangka. Pak, itu dari 10 itu Pak, berapa yang dari pihak Jiwasrayanya, berapa dari pihak swasta? Sudah cukup. Nanti aja kita lihat perkembangan di kami ya. Jiwasraya mengalami rugi besar akibat berinvestasi di reksadana saham berisiko tinggi. Usulan 2 orang swasta. Tujuannya demi mendapat untung besar. Perseroan ini bahkan menempatkan 22,4% dari aset keuangan atau senilai 5,7 triliun rupiah. Sebagian besar pada perusahaan dengan kinerja buruk. Hingga Agustus 2019 lalu, Kejaksaan menaksir angka kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi ini mencapai 13,7 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.